Anosmia adalah gejala ringan atau bersifat sementara, namun bisa saja menjadi pertanda masalah serius untuk kesehatan teman-teman. Apa itu anosmia? Oke, intro dulu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Geni Nugraha. Teman-teman, mohon maaf di konten kali ini saya tidak akan bahas terkait dengan live record, tutorial, review seputar media ataupun elektronik yang memang digunakan untuk konten cover lagu sebagai YouTuber pemula. Tapi di konten ini saya akan coba berdiskusi terkait dengan kesehatan. Nah, jadi anosmia itu sendiri adalah hilangnya penciuman ataupun saraf dari penciuman sendiri berkurang mengantarkan informasi ke otak kita. Kebetulan saya di bidang kesehatan ya, profesi apoteker. Jadi saya akan berdiskusi saja di sini seputar dengan pengalaman saya yang kemarin. Ini lanjutan mungkin ya konten ini. Nah, teman-teman, untuk yang menonton konten ini saya tegaskan, kalian tidak akan mendapat jawaban apakah teman-teman itu terpapar atau tidak. Jangan sampai kalian punya pemikiran setelah nonton konten ini kalian berpikiran, wah berarti saya negatif, wah saya positif. Tidak, jangan. Karena untuk menentukan positif dan negatifnya kalian harus melakukan tes. Ada dua tes ataupun dua alternatif untuk tes COVID sendiri ya. Yang pertama tes rapid, yang kedua adalah tes swab. Saya sarankan kalau untuk sangat-sangat ingin memastikan, kalian tes swab saja langsung. Karena untuk tes rapid sendiri ini adalah masih abu-abu. Diambil darah lalu dites. Sebelum diambil darah kita diinterview. Kalau tes swab kita diinterview dulu lalu kita dites, diambil dari saluran hidung. Ya diambil lendirnya masuk ke sini ya. Kalau nggak salah atau sampai ke dalam. Diambil lendirnya lalu dites. Nah itu yang paling tepat adalah tes swab dibanding tes rapid. Nah oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan bahas atau kita akan diskusi seputar dengan penyebab dari si anosmia ini atau penciuman hilang. Penciuman hilang ini banyak penyebabnya. Yang pertama karena alergi, yang kedua karena pilek, karena flu, karena virus juga bisa ya, virus influenza, flu. Terus bisa juga karena teman-teman ini mempunyai polip. Nah ini agak serius. Terus ada juga karena tumor, ini juga serius. Karena faktor usia bisa jadi ya. Bisa juga karena bawaan genetik atau bawaan lahir. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, apakah indera penciuman hilang pertanda COVID-19? Nah, mungkin teman-teman jawabannya seperti ini ya. Kita harus tahu dulu si COVID-19, gejala utamanya. Teman-teman pernah nggak main ke mall, masjid, atau ke bank, atau misalkan kalian ada perlu dengan yang namanya dinas yang ada security-nya ya? Pasti teman-teman akan disapa oleh security dan akan dites. Dites itu bukan pertanyaan seperti ini ya, apakah indera penciuman kamu hilang? Bukan seperti itu. Tapi yang dites itu kalian dites suhu badan. Suhu badan normal, orang sehat itu 37 lebih ya. Kalau misalkan sudah 38, 39 mungkin mereka akan lebih berhati-hati sama kalian. Dan itu pun belum tentu kalian COVID-19 karena sebelum adanya COVID-19 demam sudah ada duluan. Jadi balik lagi, kalau untuk menentukan apakah kalian terpapar atau tidak, berarti kalian harus melalui tes lab. Paham? Buat teman-teman yang indera penciumannya hilang, alangkah baiknya teman-teman jangan dulu was-was, tapi ingat-ingat dulu atau ingat kembali riwayat penyakit yang memang sebelumnya apa. Misalkan sebelum indera penciuman teman-teman ini hilang, oh saya kemarin-kemarin mengalami pilek, saya kemarin-kemarin mengalami flu, saya kemarin-kemarin mengalami alergi. Nah kalau hal yang seperti itu teman-teman, berarti itu adalah gejala yang ringan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Solusinya bisa UPDS teman-teman. UPDS itu apa sih? UPDS adalah upaya pengobatan diri sendiri. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke apotek, bertanya, berdiskusi, dan tentunya kalian tanyakan kepada apotekernya karena di sana ada apoteker, dan kalian akan mendapatkan obat tanpa resep dokter karena obat itu terbagi 6 golongan teman-teman. Yang pertama golongan obat bebas terbatas, obat doa, obat keras, psikotropik, dan narkotik. Untuk 3 yang keras, psikotropik, dan narkotika kalian harus mendapatkannya kalau ada resep dari dokter. Intinya kalian harus berobat dulu ke dokter, diperiksa. Kalau misalkan ada diagnosa yang memang harus memberikan obat ketiga ini, bisa kalian beli, bisa kalian
berikan resep itu ke apotek, ditebus di apotek ya untuk obatnya. Namun untuk ketiga obat yang seperti bebas terbatas, dan obat DOA, ini bisa kalian dapatkan tanpa resep dokter. Obat DOA itu apa? DOA itu adalah daftar obat wajib apotek, yang mana ini golongan obat keras tetapi boleh dijual tanpa resep dokter. Namun dengan syarat harus ada informasi dari apoteker itu sendiri. Nah, itu solusi pengobatan teman-teman yang memang riwayatnya ringan. Sekarang yang riwayatnya serius. Contohnya seperti polip, infeksi, ataupun cedera. Nah, atau bisa juga teman-teman udah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tidak sembuh-sembuh, itu langsung ke dokter saja. Karena kenapa? Besar kemungkinan teman-teman karena terinfeksi. Infeksi ini ada peranan yang namanya bakteri, dan bakteri harus menggunakan obat antibiotik. Hati-hati loh buat teman-teman yang memang membeli yang sudah biasa tersugesti dengan yang namanya antibiotik. Wah, saya kalau misalkan selagi sakit pakai antibiotik saya suka sembuh. Hati-hati kalau tidak ada diagnosa dokter. Maka kenapa antibiotik ini dimasukkan ke dalam golongan obat keras? Jadi dalam aturan yang seharusnya antibiotik ini dijual harus dengan resep dokter, tapi masih banyak sih kalau untuk antibiotik dijual bebas ya. Ya mungkin itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau memang teman-teman sayang dengan diri teman-teman, alangkah baiknya memakan atau mengkonsumsi antibiotik itu sesuai dengan anjuran dokter. Maka tak heran kalau misalkan di klip obat itu ada tulisan dihabiskan. Kalau ada tulisan yang seperti itu besar kemungkinan itu adalah antibiotik. Karena kalau kita mengkonsumsi antibiotik tanpa perhitungan dokter atau diagnosa dokter, yang dikhawatirkan akan terjadi resistensi atau kekebalan si bakteri. Jadi contoh gini ya, teman-teman sering minum antibiotik ya karena itu sudah sugesti. Nah, bila mana nanti teman-teman memang itu terjadi karena ada bakteri, ketika diobati si bakteri tersebut sudah menjadi kebal, sudah menjadi kuat. Nah, makanya hati-hati kalau untuk mengkonsumsi antibiotik harus dengan resep dokter terkait dengan indera penciuman hilang, apakah itu virus corona atau tidak. Yang pertama, untuk menentukan, kembali lagi ya, untuk menentukan kalian positif atau tidaknya berarti kalian harus tes lab benar. Nah, itu tes lab. Itu kunci jawabannya. Sekarang untuk masalah indera penciuman hilang. Kalau saya suka merumuskan ya, seperti begini rumusannya. Ada sebab, ada akibat, ada solusi. Itu adalah riwayat tentang kesehatan atau riwayat yang memang ketika saya sakit. Sebab, akibat, solusi. Sayangnya solusi di mata masyarakat kita, solusi untuk menjadi sehat itu adalah obat. Salah kalau menurut saya. Solusi untuk menjadi sehat itu bukan mengobati tetapi mencegah, teman-teman. Obat itu adalah meringankan. Contoh kalau misalkan kita sakit kepala, iklan Bodrek atau iklan Oskadon, seperti slogannya seperti ini ya. Bodrek meringankan sakit kepala, Oskadon meringankan sakit kepala. Jadi obat itu meringankan teman-teman, bukan untuk mengobati. Nah, pernah nggak teman-teman minum Bodrek di tahun 2003? Terus sampai sekarang 2020 kalian tidak mengalaminya lagi yang namanya sakit kepala? Wah, luar biasa itu. Saya rasa tidak akan mungkin. Kembali lagi, kalau untuk masalah penyakit ataupun masalah riwayat, kita rumusan itu kita pakai sebab, akibat, solusi. Kalau misalkan sebab penyebab kalian kurang tidur, pasti akibatnya akan sakit kepala, akan ngantuk, akan kurang darah, akan gampang masuk angin. Solusinya kalian perbaiki pola tidur kalian. Kalian telat makan, lambung kalian akan rusak. Solusinya jangan telat makan, perbaiki pola makan. Kalau misalkan kalian, hidung kalian ini tersumbat, berarti langsung ke akibat. Hidung saya nih tersumbat ataupun hidung saya tidak bisa mencium, berarti akibat. Penyebabnya kita cari. Kalau misalkan alergi ataupun pilek dan yang lainnya, kalian bisa gunakan menurut apa yang tadi saya lontarkan. Seperti itu. Kalau misalkan sudah beberapa bulan, kalian lanjut ke dokter saja, langsung diperiksa, nanti akan dikasih resep. Vitamin itu apa sih fungsinya? Vitamin adalah untuk membantu. Misalkan kalian kekurangan vitamin C, minum vitamin C agar terbantu. Apakah kelebihan vitamin C bagus? Tidak juga. Kelebihan, kekurangan itu jelek. Yang bagus itu ya memang standarnya ya, ada standarnya. Kalau untuk vitamin sendiri ada konsumsinya sehari berapa kali. Vitamin itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Kalau larut dalam air contohnya vitamin C dan B. Maksud larut dalam air seperti apa maksudnya?
Jadi vitamin itu ada yang terbuang lewat yang namanya buang air kecil. Nah itu berarti vitamin yang larut dalam air, jadi bisa terbuang. Maka tak heran kalau untuk vitamin C dimakan sebelum tidur dan dimakan sebelum beraktivitas. Jadi sehari 2 kali, pas malam dan pagi-pagi. Itu adalah vitamin C. Namun disarankan untuk minum vitamin C kita jangan kosong. Kosong apa? Lambung kita terisi dulu sebelum minum vitamin C ya. Dan untuk vitamin-vitamin yang memang larut dalam lemak adalah vitamin ADEK. Ada nggak vitamin ADEK? Ya ada. Ejaan maksudnya ya, ADEK itu A, D, E, dan K. Nah itu vitamin yang larut dalam lemak. Nah contohnya vitamin E. Maka tak heran kalau untuk kekebalan tubuh kita perbanyak yang namanya vitamin C dan vitamin E. Kita simpulkan bersama-sama diskusi ini. Buat teman-teman yang indera penciumannya hilang, kalian cari penyebabnya apa, lalu solusinya tadi sudah saya paparkan. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya COVID. Kalaupun ada yang memang sudah positif, kita doakan cepat sembuh dan pulih kembali. Mudah-mudahan negara kita normal kembali, bukan hanya new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.